Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 56. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu banyak duit, gak medit, gak genit, gak jelit dan gak pernah kecipirit. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Naila yang baru beliin minuman teh hangat buat Gio lalu duduk dekat Gio sambil bilang, "Minum teh hangat ya biar badanmu enakan." Naila pun lalu bantu Gio minum tehnya. Gio pun jadi heran dan tanya kenapa nggak cari bantuan, pinjam HP, bisa nemu teh berarti ada yang jual. Naila jawab ada ibu-ibu tua kita udah aman ngapain cari bantuan, yang penting abis ini cari kendaraan untuk pulang. Naila pun lalu kembali membantu Gio agar meminum tehnya. Gio pun jadi tersenyum melihatnya. Naila pun jadi heran. Apa senyum-senyum? Gio sambil menahan sakit lalu jawab. Nggak apa-apa aku sakit kayak gini asalkan bisa lihat senyum kamu Nai. Naila pun jadi menghela nafas. Kamu ini, lagi lemes masih bisa ngegombal. Gio jawab. Beneran Nai aku bahagia sekarang. Bisa sama kamu. Berdua aja. Naila pun lalu iseng, ambil teh tanpa ditiup lalu suapin Gio akibatnya Gio pun jadi kepanasan dan langsung pegangi bibirnya. Duh panas Nai. Kamu sengaja ya? Naila malah tersenyum dan bilang. Malah enak kan? Bibir kamu tuh biar merekah. Alami nggak usah suntik filler. Naila jadi ketawa. Gio sambil terus menatap Naila jadi ikutan ketawa dan bilang. Lihat aja kalau aku udah pulih, siap-siap. Aku bels. Naila malah ledekin Gio setelah itu Naila lalu tanya. Udah enakan, anget kan perut kamu? Gio sambil merem-merem keenakan lalu jawab. Iya anget. Sampai hati aku juga anget lihat senyum kamu. Naila pun jadi geregetan dan langsung mau suapi teh ke Gio tanpa ditiup lagi. Namun Gio langsung gelengkan kepala. Naila pun jadi tersenyum. Kumat gombalnya deh. Ayo diminum. Gio jawab. Jangan Nai, panas Nai. Namun Naila malah mau paksain Gio minum. Gio pegang tangan Naila arahkan sendok ke mulut Naila. Naila nggak mau. Mereka pun jadi ketawa akrab. Sementara itu Azka yang mau pergi dari kantor Renata terus jalan dengan langkah cepat. Namun saat depan pintu, Satpam langsung menahannya dengan cara menghalangi Azka depan pintu. Maaf Bapak tidak diizinkan untuk keluar. Azka pun jadi kesal. Punya hak apa kalian menahan saya? Saya bisa jatuhkan kamu dalam hitungan detik. Minggir. Namun Satpam tidak bergeming tetap berdiri sambil menatap waspada. Tak lama Renata muncul dengan langkah tergesa dan langsung mendekati Azka sambil bilang. Kamu tidak boleh pergi, sebelum kamu kasih saya alamatnya. Azka pun tercekat dan langsung menatap sinis Renata. Kamu mau apa? Hendra sudah lebih dulu ke sana. Renata pun lalu balas menatap Azka dengan tatapan memohon. Tolong kamu pahami kondisi saya, kakak saya butuh saya. Jangan sampai Hendra lebih dulu ke sana. Tolong Azka, kamu pasti punya hati dan merasakan apa yang saya rasakan kasih tahu di mana alamatnya? Beberapa karyawan Renata sudah melihat ke arah Renata dan Azka yang terlihat bersitegang. Namun Azka malah jawab. Kamu kurang tulus memintanya. Renata terkejut dan tanya. Kamu mau saya lakukan apa untuk buktikan kesungguhan saya? Azka jawab. Mohon sama saya dengan mengibah buktikan kamu bersungguh-sungguh. Siapa tahu saya berubah pikiran. Perempuan tipe Elf kayak kamu harus sekali-kali merasa lemah dan mengibah. Renata pun jadi kesal mendengarnya. Sementara itu Naila yang sudah memberikan teh hangat buat Gio lalu cegat mobil dan motor buat bawa Gio tapi nggak ada yang mau nepi. Naila nggak nyerah, agak ke tengah jalan. Tak lama akhirnya ada motor yang mau berhenti. Naila pun lalu memohon. Mas, tolong bawa teman saya ke rumah sakit.
Naila lalu nunjuk ke Gio yang duduk di pinggir jalan. Pemotor melihat Gio, penampilan Gio yang berantakan dan lemes. Pemotor pun langsung gelengkan kepala. Nggak berani mbak. Nanti saya yang dikira pelakunya itu korban begal kan? Pemotor pun lalu mau pergi, tapi Naila tahan pegangi stangnya. Dia bukan korban begal, Mas. Di saat yang sama Gio yang ternyata sudah bangkit berjalan pelan ke arah mereka. Sementara itu Naila masih terus memohon. Tolong banget Mas. Teman saya habis kena musibah. Dia harus cepat dibawa ke rumah sakit Mas. Tolongin ya. Gio pun lalu menimpali. Kamu tolong saya, nanti saya bayar 500.000. Pemotor pun lalu menatap Gio. Naila kaget begitu tahu Gio sudah ada di dekatnya, apalagi Gio ngomongnya kayak gitu. Naila pun jadi ingat Azka. Gio lalu lihat Naila yang terdiam. Gio tepuk jidatnya nyesel. Sorry Nai, kamu jadi keinget Azka ya? Azka yang suka ngomong kayak aku tadi, bayar apapun sesuka dia. Maaf Nai, aku nggak maksud ngingetin kamu sama Azka. Naila jawab. Nggak apa-apa. Aku memang harus terbiasa sama rasa sakit karena Azka. Biar aja, biar aku terlatih sampai nanti bisa kebal dan nggak ngerasain sakit lagi. Gio pun jadi iba melihat Naila. Pemotor membuyarkan obrolan Naila dan Gio karena sudah seneng mau dibayar banyak. Jadi diantar nggak nih? Gio pun mengangguk dan langsung naik ke boncengan. Naila pun memeganginya. Setelah siap pergi, Gio menatap Naila dengan cemas. Mas bisa carikan ojek buat dia? Namun Naila buru-buru bilang. Udah kamu pergi aja. Ke rumah sakit ya Mas. Gio jawab. Nggak Nai, aku mau balik rumah aja. Tapi aku baru mau pergi setelah kamu dapat kendaraan juga. Naila pun jadi menghela nafas dan bilang. Aku nggak apa-apa Gio, aku bisa jaga diri. Kamu nggak lihat aku strong. Naila menenangkan Gio, sok pamer otot lengannya. Gio ngalah, menatap Naila penuh sayang dan perhatian. Nanti kabarin ya Nai. Aku mau pulang aja. Naila ngangguk lalu dadah-dadah. Motor melaju. Naila lega lihat Gio sudah diantar pulang. Naila lalu pergi mencari-cari transport di situ. Sementara itu para karyawan Renata masih menatap ke arah Renata dan Azka. Renata yang terlihat menahan kesal lalu bilang. Kamu sengaja lakukan ini mau permalukan saya di depan karyawan-karyawan saya. Azka malah menjawab dingin mau apa tidak. Azka pun lalu melihat jam tangannya sambil bilang kamu sudah habiskan waktu saya. Azka lalu bergegas pergi. Renata pun jadi panik dan akhirnya memberikan jawaban saya akan lakukan. Azka pun menghentikan langkahnya sambil berbalik menatap Renata. Lakukan. Renata pun jadi kesal dan makin marah. Namun berusaha menahannya. Renata pun melihat para karyawannya yang masih memperhatikannya. Renata jadi bingung. Namun karena emang ingin menyelamatkan kakaknya, Renata pun akhirnya menjatuhkan dirinya berdeku di depan Azka dan langsung mengiba. Saya mohon. Azka malah menjawab ketus, kamu kurang lemah muka kamu kurang tulus. Renata terdiam, sudah sangat geram Renata menarik napas panjang, dan membuat dirinya menangis terisak, wajahnya memelas menatap Azka. Semua melihat Renata kaget, dan langsung menggelengkan kepala. Sementara itu Renata lalu memelas di depan Azka. Saya mohon saya ingin selamatkan kakak saya. Tolong berikan alamatnya. Tolong jangan biarkan Hendra mengambilnya lagi tolong saya. Renata kali ini benar-benar sambil meneteskan air mata. Azka pun jadi puas, membalikan badannya. Dan langsung pergi. Renata tentu saja kaget dan langsung memanggilnya. Azka kenapa kamu pergi? Azka pun menghentikan langkahnya dan tanpa membalikan badannya lalu memberikan jawaban. Saya hanya ingin kamu rasakan apa yang saya rasakan sekarang. Kamu sudah berharap sama orang, tapi orang itu seenaknya tidak menepati janjinya. Azka pun lalu pergi lagi. Satpam pun kembali menghalanginya. Namun Azka langsung mendorong Satpam hingga terhuyung. Renata pun jadi syok melihat kepergian Azka.
Tak lama sekretaris bergegas mendekati Renata dan membantu Renata yang terlihat masih syok untuk berdiri, bercampur aduk perasaannya. Renata pun jadi tegang dan panik. Di tempat lainnya, Wilona berdiri di depan rumah Hendra, sambil memegang HP. Kesal karena Edwin gak menjawab pesan WA-nya. Wilona mau masuk, tapi ragu dan takut sama Hendra. Edwin ada di dalam enggak ya? Mau masuk takut ada Om Hendra. Wilona pun jadi menghela nafas dan akhirnya mengintip dari balik pagar rumah sambil mencari-cari Edwin. Tapi suasana di depan rumah Hendra terlihat sepi. Wilona beranjak ke samping rumah Hendra dan terus mengintai. Di saat yang sama Edwin yang naik ojek muncul dan berhenti di depan rumah Hendra. Edwin pun lalu turun dari ojek dan bayar ongkos ojeknya sambil memegangi perutnya yang masih terasa sakit. Edwin nggak sadar kalau di sekitar situ ada Wilona yang sembunyi-sembunyi mengintai ke dalam. Edwin pun lalu melangkah menuju gerbang. Sesekali dia meringis pegang perut yang sakit. Tiba-tiba Wilona muncul sambil menjambak rambut Edwin. Edwin pun jadi kaget. Sementara Wilona malah menatap marah. Kenapa lo cuekin WA gue? Hah? Jadi beneran mau dibotakin? Edwin menghentakkan Wilona dan mendorong menjauh. Udah dong, Will, jangan ganggu gue. Badan gue sakit semua masalah gue juga lagi banyak mending lo pergi dari sini. Gue lagi ribet. Wilona malah jawab, "Gak mau." Edwin pun jadi kesel banget. Tak lama Edwin melihat Hendra yang keluar rumah. Edwin kaget dan langsung dorong Wilona ke dekat mobil yang parkir di situ hingga terjatuh. Wilona meringis kesakitan. Dia mau ngomel, tapi melihat Hendra dia langsung diam. Sementara itu Hendra langsung menatap Edwin sambil bertanya galak. "Kamu ngapain aja, Edwin? Lama banget kelarin tugas. Gimana?" Edwin pun jadi gelisah, ngulatirin keselamatan Wilona. Dia jadi nggak konsen. Hendra pun jadi kesal melihat Edwin yang diam saja. "Kamu nggak dengar? Apa kamu sudah habisi Gio?" Edwin makin serba salah. Sementara Wilona yang sembunyi di dekat Edwin jadi kaget setengah mati mendengar ucapan Hendra. Dia sampai menutup mulutnya, agar tak bersuara. Edwin yang tidak ingin Wilona ketahuan Hendra lalu jawab, "Maaf bos. Gio kabur." Hendra kaget dan jadi makin kesal. Saat itu juga Hendra lalu menghajar Edwin hingga ambruk. "Kamu payah. Semua pekerjaan yang saya kasih nggak pernah beres. Berantakan semua." Edwin tidak menjawab dan terus mengerang kesakitan. Wilona yang melihat semua itu dari tempat persembunyiannya jadi makin syok. Wilona pun lalu mau keluar, tapi Edwin yang terkapar menatap Wilona dan kasih isyarat jangan keluar. Sementara itu Hendra terus marah-marah. "Saya kasih kamu tugas ringan, itu masih gagal juga. Keterlaluan kamu. Gio itu udah nggak berdaya tapi kalian masih nggak bisa juga lenyapin dia." Edwin sambil terus menahan sakit lalu jawab, "Maaf bos. Maaf, saya minta maaf." Edwin lalu merangkak ke kaki Hendra. Namun Hendra yang emang lagi geram langsung menendangnya hingga membuatnya kembali tersungkur jatuh. Wilona yang melihat semua itu jadi makin tegang dan tidak berani keluar dari persembunyiannya karena masih syok. Sementara itu Hendra yang terlihat kesal lalu pergi. Wilona hanya bisa menatap iba Edwin yang lagi-lagi menahan sakit. Sementara itu Gio yang tadi dibonceng pemotor akhirnya sampai di depan rumahnya. Gio dengan gerakan yang sangat pelan lalu turun dari motor. Si pemotor pun jadi cemas dan langsung pencet klakson motornya. Tak lama pintu terbuka. Tumore keluar dan jadi kaget begitu melihat Gio. Saat itu juga Tumore langsung mendekati Gio dan memeriksa keadaannya. "Kamu nggak apa-apa? Mama cari kamu kemana-mana. Mama takut banget kamu celaka Gio." Gio sambil menahan sakit lalu jawab, "Gio nggak apa-apa." Tumore pun lega dan langsung memapah Gio, "Kita masuk ya. Mama panggilin dokter ya." Namun Gio malah jawab, "Nggak perlu Ma, Gio cuma butuh istirahat sebentar. Mama tolong bayarin masnya, 500.000 Ma, dia udah nganterin Gio pulang." Tumore,
tercekat dan langsung menatap pengendara motor sambil bilang, "Oh ya, tunggu sebentar." Tomorrow pun lalu segera masuk lagi ke dalam rumahnya. Sementara Gio lalu menatap si pengendara. "Makasih ya Mas, udah diantar." Pemotor mengangguk. Tak lama Tomorrow keluar lagi sambil membawa dompetnya dan keluarkan uang 700.000. Tomorrow pun lalu memberikan uangnya ke si pemotor. Si pemotor pun jadi senang. "Kebanyakan ini Bu." Tomorrow jawab. "Ambil aja, makasih ya udah hanterin anak saya." Pemotor mengangguk dan langsung pergi. Semenyata Tomorrow lalu rangkul Gio dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sementara itu Edwin yang tadi dihajar Hendra tampak terkapar kesakitan. Wilona yang ngerasa sudah aman lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mendekati Edwin. Edwin pun jadi cemas dan langsung pegangin kepalanya, takut dijambak lagi sama Wilona. Namun Wilona ternyata malah pegang lengan Edwin dan membantunya duduk. Wilona pun lalu tanya, "Lo kenapa ngelindungin gue, sampai babak belur kayak gini?" Namun Edwin tidak menjawab dan malah terus mengerang kesakitan. Wilona pun jadi jengkel dan bilang, "Aturan tadi lo biarin gue keluar ngadepin Om Hendra. Tapi lo ngelarang. Lo segitunya sama gue, takut Om Hendra nyakitin gue sampai lo korbanin diri lo. Kenapa lo kayak gitu?" Edwin pun lalu jawab, "Gue nggak tahu Will, nggak tahu alasannya gue ngelakuin itu." Wilona pun jadi gusar dan belingsatan, "Ada rasa nggak nyaman? Jangan bilang lo ada rasa sama gue." Edwin jawab peluh halu, "Nggak mungkin gue suka sama lo. Lo bukan selera gue." Wilona pun lega dan langsung tampar pelan Edwin sambil bilang, "Tunggu sini, jangan geser dulu." Edwin nurut. Wilona lalu pergi. Tak lama Wilona balik bawa kompres yang sudah dicelup Pak RS. Wilona dengan perhatian lalu kompres wajah Edwin yang memar-memar. Edwin pun curi-curi pandang ke Wilona, tapi Wilona tekan kenceng kompres ke luka Edwin. Edwin pun langsung teriak kesakitan. Wilona pun lalu menatap curiga ke Edwin tapi Edwin nggak menatap Wilona lagi. Wilona pun jadi kasihan dan kembali merawat Edwin. Edwin pun jadi senang dan bilang, "Abis ini lo langsung balik. Bos bisa kapan saja balik lagi." Wilona tercekat dan langsung bilang, "Tuh kan lo ngelindungi gue lagi." Edwin pun jadi terdiam. Sementara itu Wilona lalu menerima pesan WA masuk dari Tomorrow yang mengabarkan jika Gio sudah pulang. Wilona pun jadi surprise dan langsung pamit ke Edwin. Edwin pun jadi manyun dan akhirnya kompres lukanya sendiri. Sementara itu Devan yang sudah di kantor polisi lalu menemui polisi yang lagi piket di sana. "Permisi Pak, saya mau ketemu Azka, infonya ditahan di sini." "Apa benar?" polisi jawab. "Saudara Azka sudah dijemput pengacaranya." Devan pun kaget dan jadi marah. "Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Devan terhadap Azka? Apakah Devan mau menghabisi Azka? Lalu apa yang akan dilakukan Azka? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan.